Di dalam Al-Quran ada firman Allah yang menjelaskan bahwa sebelum Adam dan Ibrahim diangkat sebagai pemimpin, terlebih dahulu melalui pendidikan dan pelatihan, bahkan kepada para malaikat dan jin pun demikian. Kepada malaikat dan jin, sebelum mereka bekerja membina struktur tubuh Adam dari berbagai jenis tanah, Allah terlebih dahulu memaparkan segala aspek dan spesifikasi serta teknologi yang diterapkan dalam proyek penciptaan manusia pertama itu. Dampak positif dan negatif diciptakannya Adam sudah pasti diuraikan sedetail mungkin dan transparan agar malaikat dan jin dapat memahami karakter dari makhluk yang baru itu. Ini sangat penting terutama bagi malaikat dalam menjalankan tugas memelihara alam semesta ini termasuk manusia. Bagi malaikat, lengkapnya informasi tentang penciptaan Adam makin meneguhkan mereka untuk patuh dan taat kepada perintah Allah. Tetapi bagi yang bermental iblis, pengetahuannya tentang seluk-beluk manusia justru menimbulkan gagasan untuk menggagalkan tugas Adam di bumi. Ternyata, iblis benar-benar merealisasikan gagasannya untuk menjerumuskan Adam, maka jadilah ia the real oposisi atau setan bagi jin dan manusia, sehingga jin dan manusia bisa berbuat baik seperti malaikat dan berbuat jahat karena ajakan setan. Rekrutmen pegawai yang akan menjalankan tugas-tugas besar membangun negara harus dengan suatu sistem untuk menemukan dua jenis manusia, jenis malaikat atau jenis setan, jenis mana yang akan terus berlanjut ke tahap pendidikan dan pelatihan untuk membentuk manusia unggul. Selidik punya selidik, ternyata sistem pembentukan manusia unggul itu tidak diterapkan di negeri ini. Jika demikian, kriteria 4.0 yang tertulis di spanduk hanyalah slogan semata. Hasilnya ialah manusia perusak negara atau orang-orang yang zalim. Sistem apa yang berlaku dalam rekrutmen pegawai di negeri ini? Aspek yang diperhatikan dituntut dari calon pemimpin dan pegawai bukan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran kerja, tetapi pada banyaknya uang, kedekatan hubungan keluarga, dan kekuatan merayu atasan. Syarat-syarat administrasi hanya sekedar indah di atas kertas. Ada ijazah pendidikan tertinggi, keterangan beriman dan bertakwa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berkelakuan baik, dan lain-lain. Pada lembaran ijazah ada tanda tangan dari lembaga pendidikan dilengkapi dengan stempel, nomor, dan kode tertentu. Ada data lembaga pendidikannya, data peserta didiknya, angka yang menunjukkan nilai yang dicapai. Tetapi nilai dari hasil contekan atau bantuan guru tak ada keterangannya. Perihal beriman dan bertakwa, lembaga mana yang berwenang? Kalaupun ada, kriteria apa yang dijadikan ukuran bahwa seseorang itu telah beriman dan bertakwa? Cukupkah hanya pernyataan pribadi? Kalau begitu, perihal pendidikan dan lainnya cukup dengan pernyataan pribadi saja. Pernyataan berkelakuan baik disahkan oleh kepolisian. Kapankah polisi memantau dan mengawasi perilaku seseorang selama hidupnya, sehingga bisa memastikannya berperilaku baik? Apakah karena untuk mendapatkan surat itu sudah membayar? Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bagaimana menjaminnya bahwa selama menjadi pegawai ia tetap setia dan taat serta beriman dan bertakwa? Jika tidak konsisten,
berarti itu pernyataan palsu agar diterima sebagai pegawai saja. Benar-benar suatu kebohongan. Setelah menyatakan beriman dan bertakwa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, diperkuat keterangan polisi berkelakuan baik, namun ternyata diterimanya menjadi pegawai karena faktor sogokan atau rasuah. Inikah cara bangsa ini untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mengisi rahmat kemerdekaan dengan pembangunan? Celakalah bangsa ini yang telah mengkhianati rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam kehidupan dunia ada hukum sebab akibat. Artinya ada akibat atau resiko tertentu dari apa yang kita perbuat. Berbuat baik menghasilkan kebaikan, berbuat jahat menghasilkan keburukan. Oleh karena itu, sebelum melakukan sesuatu, harus kita perhitungkan akibat yang akan menimpa kita. Apabila untuk mendapatkan sesuatu harus mengeluarkan sejumlah uang atau modal, maka saya harus berusaha mengembalikan modal itu, ditambah keuntungannya kalau bisa sampai 7 turunan dengan cara korupsi.